Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Pertama-tama yang saya muliakan Romo Kiai Ahmad Hasan yang ada di tengah-tengah kita, dan juga yang saya muliakan ibunya yang Umdah yang juga mendampingi kita semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Dewan Asatidz dan Asatidah dari Madrasah Aliyah Bahrul Ulum yang ada di tengah-tengah kita semua, termasuk juga para wali santri dan juga santri-santri yang berprestasi. Semoga di masa depan panjenengan semua menjadi harapan bangsa untuk peradaban Islam, terutama peradaban Islam Nusantara ini. Mohon maaf kalau saya di sini seperti kemanten sunat. Jadi saya harus duduk seperti ini, sebetulnya kurang nyaman. Tapi biarlah ini menjadi cara untuk kita bisa bertemu di siang ini. Saudara-saudara sekalian, saya bersyukur telah mendengar apa yang telah disampaikan oleh Romo Kiai tadi, Romo Kiai Ahmad Hasan, bahwa pondok pesantren atau lebih tepatnya madrasah ini bisa punya kontribusi besar dalam peradaban Islam di Indonesia. Usianya kalau tidak keliru hampir 2 abad. Ini bukan lembaga yang baru muncul masa belakangan. Ini orang-orang besar telah dapat kita saksikan kontribusi mereka, dan kita bisa melanjutkannya di masa depan ini. Biasanya sebuah lembaga yang punya nama besar itu karena memang punya kontribusi besar oleh orang-orang besar di masa lampau. Ini bukan hanya bicara pesantren, tapi juga bicara mengenai kampus. Kampus besar itu biasanya usianya sangat tua. Pesantren besar juga biasanya karena usianya tua. Dan banyak kontribusi yang telah dirintis oleh orang-orang besar pada masa lampau. Dan itu menjadi bukti natural. Saudara-saudara, kita rileks saja ya, jangan terlalu tegang. Tadi saya sudah menyaksikan secara langsung bahwa siapapun yang belajar di institusi ini, mereka diupayakan untuk bisa paham dan mengenal dan berinteraksi dengan Quran. Makanya ada yang sudah hafidz sekian juz, dan ada yang jago sebagai khatib. Yang di sebelah kiri saya pasti jago sebagai khatib. Kalau yang sebelah kanan saya
Barangkali bukan sebagai khotib di masa depan, tapi di khitbah di masa depan. Tapi juga sebagai khotibah di masa depan. Artinya kita bukan hanya belajar, tapi sekaligus juga mengajar. Untuk generasi di masa depan itu ada pada tanggung jawab saudara masing-masing. Saya sekarang sudah usia 51. Artinya sudah mendekati masa akhirat. Dan saudara-saudara punya kewajiban untuk melanjutkan itu. Kiai-kiai di sini orang-orang besar, punya karya-karya besar. Kalau saudara-saudara melihat mereka posisinya seperti itu, sementara kita tidak ada spirit untuk menjadi orang besar, maka rugilah kita sebenarnya. Dan mulai hari ini harus ditanamkan pada diri kita masing-masing, terutama yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan saya. Ditanamkan apa? Ditanamkan untuk rasa malu bila tidak bisa membawa nama Bahrul Ulum. Jangan sampai karena ucapan kita, karena tindakan kita, nama Bahrul Ulum tidak dimuliakan. Kemuliaan Bahrul Ulum di masa depan karena kecerdikan saudara, karena kepintaran saudara, karena ilmu saudara, dan karena kontribusi saudara. Ini harus menjadi bahan renungan bagi saudara-saudara semua. Nah, yang ingin saya bicarakan pagi ini, kita sekarang masuk pada era 5.0. Sekarang semua serba digital. Masa-masa generasi yang seperti saya sudah dianggap sebagai ketinggalan kereta. Masa depan itu lebih canggih. Masa depan itu lebih menantang. Generasi 5.0 ini ada di tangan saudara. Itulah sebabnya kalau ini tidak dibekali dengan sumber utama dalam keislaman kita, yakni Al-Quran, barangkali kita tidak memiliki makna. Kita kembali pada persoalan keislaman itu sendiri, yang sumber dasarnya itu Quran. Kita tahu, kalau kita sudah hafal Al-Quran, dan kita sudah menghafal Al-Quran, itu bukan sesuatu yang istimewa sebenarnya. Karena ini sudah dirintis oleh generasi-generasi terdahulu. Dan kita pun melanjutkan. Tetapi hari-hari seperti ini, kebenaran Quran itu semakin nampak. Dulu kita tidak peduli dengan bagaimana Al-Quran di masa-masa awal itu. Sekarang sudah menjadi bukti. Kita bisa menyaksikan langsung secara kasat mata Al-Quran yang ada di tengah kita ini, yang kita baca, kita kembalikan pada masa yang paling awal, itu ternyata bisa dikonfirmasi kebenarannya. Ini bukan bicara doktrin, ini bicara mengenai riset, penelitian. Kalau kita bertanya, apakah ada Al-Quranul Karim yang ditulis dengan tangan, yang semasa dengan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya ada. Sekali lagi, kalau kita ditanya, apakah ada Al-Quranul Karim yang ditulis dengan tangan, yang sampai hari ini masih dapat kita baca,
dan dapat kita validasi kebenarannya, maka jawabannya ada. Di mana itu tersimpan? Bukan di Saudi Arabia, bukan di Mesir, dan juga bukan di Bahrul Ulum, tapi tersimpan di mana? Tersimpan di Birmingham University. Itu bukan kampus Islam, itu kampus sekuler. Ada yang pernah tahu apa itu manuskrip Quran yang disebut Birmingham manuskrip itu? Saya kira ada sebagian kita yang tahu. Tapi Al-Quran yang saya maksud tadi ditulis dengan tangan, tapi tanpa ada tanda fathah, kasrah, dhamma, sukun, tasdid. Semua itu tidak ada. Jadi jangan bayangkan seperti yang kita baca sekarang ini. Betul-betul tidak ada fathah, kasrah, dhamma, dan lain sebagainya. Hanya lekukan-lekukan huruf saja. Bahkan tanda titik, huruf ba, huruf ta, huruf fa, sulit dibedakan. Untuk kita, huruf jim, huruf ha, sulit dibedakan. Huruf ain dan seterusnya sulit dibedakan. Huruf qaf, huruf fa sulit dibedakan. Tapi itu bisa dibaca persis seperti yang kita baca hari ini, yang dikenal dengan sebutan manuskrip Birmingham itu. Surah yang ditemukan hanya 4 lembar, yakni surah yang angka nomornya sekarang itu angka nomor 18, kemudian angka nomor 20 juga 19. Jadi 18 surah apa? Surah Al-Kahfi. Surah 19 surah apa? Surah Maryam. Surah 20 surah apa? Surah Toha. Itu urut. Apa yang tadi saya sebut manuskrip Birmingham itu, surah-surahnya itu berurutan. Ayat-ayatnya itu berurutan. Kata demi kata itu juga berurutan seperti Quran yang kita baca hari ini. Padahal itu tahun berapa? Kalau dilihat dari tahunnya, itu persis sezaman dengan Nabi waktu hidup. Nabi SAW lahir tahun berapa? 571 Masehi. Wafat tahun berapa? 632 Masehi. Berarti itu abad ke-7. Ini abad ke-7, Quran abad ke-7. Yang tidak ada fathah, kasrah, dhamma dan seterusnya itu. Sementara Quran yang kita baca, yang dihafal oleh kita semua sekarang ini adalah produksi dicetak tahun berapa? Tahun 2024, tahun 2023, tahun 2000. Itu semua masuk kategori abad keberapa? Abad belakangan. Kita ini sekarang masuk abad keberapa? Abad 21. Perhatikan itu. Yang bisa matematika, tadi ada yang canggih matematika. Kalau dari abad ke-7 sampai abad ke-21, berarti itu selisihnya berapa abad? 14 abad. Alias berapa tahun? 1400 tahun. 1400 tahun Quran yang kita baca hari ini itu sama seperti Quran yang kita baca saat abad ke-7. Tulisannya persis sama. Cara melafalkan juga sama. Artinya memang betul ketika Quran berkata di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi ayat Quran ini menjadi bukti bahwa
manuskrip Birmingham itu benar-benar valid dan teruji dan kita bisa baca. Barangkali saudara-saudara yang sudah hafid Quran itu akan tersentak dengan Al-Quran itu sendiri. Pasti kita bertanya. Bertanya apa? Bertanya, kok bisa satu buku yang terdiri atas 30 juz bisa dihafal? Apakah ini bisa ditiru dalam menghafal buku yang lain? Jawabannya tidak bisa. Hanya Quran saja yang bisa dihafal seperti itu. Tapi jangan salah dan jangan keliru. Quran yang kita ketahui, rata-rata yang kita dengar, itu memang 30 juz. Tapi benarkah Quran yang ada, yang sampai kepada kita, itu memang jumlahnya 30 juz? Benarkah hanya 30 juz? Kalau saya ditanya begitu, jawaban saya bukan 30 juz. Quran yang sampai kepada kita ini dari sanad keguruan, dari generasi awal sampai generasi kita, itu bukan 30 juz, tapi 300 juz. Loh, dari mana hitungannya? Dari mana? Begini, Quran yang kita hafal rata-rata itu baru satu kiroah yang ada di sekitaran kita ini. Itu satu kiroah. Kiroah apa? Kiroah hafaz. Kalau kiroah hafaz itu memang 30 juz. Tapi ada juga kiroah waras. Kiroah waras itu 30 juz. Kiroah su'bah itu juga 30 juz. Tinggal ditambahkan saja 30 juz, tambah 30 juz, tambah 30 juz, dan seterusnya. Pertanyaannya, Quran yang sampai kepada kita, yang kita pahami itu, satu kiroah atau 10 kiroah? 10 kiroah. Kalau 10 kiroah, masing-masing kiroah 30 juz, berarti total semua 300 juz. Coba bayangkan itu. 300 juz semua bisa dihafal. Kita menghafal Quran 30 juz saja, itu orang-orang pilihan. Yang di sini 30 juz siapa? Yang 24 juz siapa? Yang 2 juz siapa? Itu sudah prestasi itu. 30 juz lebih prestasi lagi. Ini ada yang 300 juz. Dan ulama kita itu hafal semua cara melafalkan Qur'annya. Jadi kalau misalnya ada yang melafalkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum adabun alimun bima kanu yukadzibun. Kira-kira ini benar atau salah? Benar. Oh, ini benar. Ini qiraah siapa? Ini qiraah Warsh. Kalau dibaca yakdzibun, itu juga benar. Ini qiraah siapa? Oh, ini qiraah Hafs. Kalau seseorang sudah hafal qiraah Warsh dan hafal qiraah Hafs, minimal dia sudah hafal berapa juz? 60 juz. Padahal Quran itu berapa juz? 300 juz hafal. Seandainya Quran itu dibakar seluruh dunia ini, Quran itu dibakar, kira-kira Quran yang kita baca itu hilang atau tidak? Tidak akan hilang. Bisa tidak ditulis ulang? Sangat-sangat bisa. Sangat bisa. Itulah dahsyatnya Quran. Jadi generasi kita ini, terutama yang di Bahrul Ulum, mencetak generasi yang Qurani. Dia bisa paham mengenai Al-Quran. Bukan sekedar menghafal Quran, tapi paham Quran.
Karena memang tujuannya ulama-ulama terdahulu seperti itu. Dan ulama-ulama kita ini bukan hanya fasih membaca Quran, fasih mentafsirkan Quran, tapi rata-rata ulama kita terdahulu itu sangat paham mengenai bagaimana Al-Quran dan sains Al-Quran. Jadi sains itu juga menjadi tujuan utama. Sekolah di sini, belajar di sini, bukan hanya belajar agama, tapi juga belajar yang sifatnya sains itu. Dan tanggung jawab itu ada di pundak saudara-saudara yang ada di kanan dan kiri saya. Kalau yang di depan ini sudah senior. Yang di sini pelanjutnya. Kalau pelanjutnya berarti tugas belum selesai. Kalau tugas belum selesai, beban tugas itu berat. Dan memang ini adalah dunia saudara. Dunia masa depan yang penuh dengan digitalisasi itu. Salah satu bukti supaya kita ini bisa betul-betul sangat akrab dengan Quran. Kalau dihubungkan Quran dengan kitab-kitab terdahulu, ini menarik itu kalau dipelajari. Dan memang betul, Al-Quran itu luar biasa. Yang awalnya informasinya global, itu semakin didetailkan. Saya ambil contoh dalam Al-Quran itu. Di surah Al-Baqarah misalnya, ada ayat yang berbunyi, Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat ila akhirih. Disebutkan di situ ada kata kunci sab'a samawat. Arti harfiahnya, arti literalnya itu bermakna 7 lapis langit. Sab'a itu arti harfiahnya 7. Samawat arti harfiahnya langit-langit. Apakah informasi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan itu menciptakan bumi dan langit seperti yang diinformasikan Quran seperti ini, tercantum juga di dalam kitab terdahulu? Jawabannya iya. Ayat yang tadi saya baca itu kalau diterjemahkan secara harfiah, dialah Allah yang telah menciptakan bumi dan apapun yang ada padanya. Kemudian dia menciptakan langit, jumlahnya 7 sekaligus disempurnakan. Itu inti besarnya, inti dari ayat itu. Tapi informasi ini apakah ada dalam kitab terdahulu? Ada. Di kitab apa? Kitabnya Nabi Musa. Apa kitabnya Nabi Musa itu? Taurat. Taurat itu kalau kita belajar ulumul Quran, kalau kita belajar kitabnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, nah kemarin saya juga sempat mengutip itu. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti bukan hanya salah satu di antara penulis tafsir yang disebut tafsir Jalalain. Beliau juga menulis kitab-kitab yang lain. Salah satunya adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran. Taurah, istilah Taurah, beliau menjelaskan itu bukan asli bahasa Arab. Itu adalah istilah non-Arab yang diarabkan. Dari kata apa? Dari kata Ibrani. Apa itu Ibrani? Bahasanya Nabi Musa. Menyebut apa? Bukan Taurah, tapi menyebut Torah. Apa arti Torah? Ini ada hubungannya dengan asal-usul kata Torah. Bendanya itu disebut Torah. Orang yang mengajarkan Torah disebut more.
tindakan mengajarnya itu disebut yara. Sedangkan sifat dari Torah itu or. Or itu bahasa Arabnya nur. Jadi Torah itu berarti isinya nur. Makanya kemudian ini disebut dalam bahasa kita dengan istilah hukum. Karena isinya berkaitan dengan cahaya ilahi, hukum-hukum ilahi yang memberikan cahaya. Salah satu ciri bahasa-bahasa Timur Tengah, termasuk bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Suryani, itu bisa dicari akar katanya. Contoh, misalnya kata masjid. Ada enggak akar katanya? Ada. Apa? Sajadah. Sama seperti kata Torah. Apa akar katanya? Yara. Dan memang ada hubungan antara bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Itu persis hubungannya antara bahasa Jawa dengan bahasa Madura. Ada enggak yang tadi dari Madura, dari Bondowoso ya? Nah ini saksi hidup. Kalau misalnya orang Jawa mengatakan waktu, orang Madura tidak mengatakan waktu, tapi bekto. Kalau orang Jawa mengatakan wolu, orang Madura mengatakan belu. Kalau orang Jawa mengatakan bawang, orang Madura mengatakan bebeng. Nah, sains membuktikan dari sisi dirosah lisania atau yang disebut studi bahasa, bahwa huruf B bahasa Madura itu sejajar dengan huruf W bahasa Jawa. Huruf W dengan huruf B, kalau belajar ilmu linguistik atau studi bahasa, BW itu dikenal dengan sebutan huruf bilabial. Tahu bilabial? Nah, huruf bibir namanya. Huruf bibir, bilabial, bibir. Jadi BW itu konsisten selalu. Mesti begitu. Berarti antara bahasa Jawa dengan bahasa Madura itu nenek moyangnya satu. Sama seperti bahasa Jawa dengan bahasa Bali, itu nenek moyangnya juga satu. Ini kalau studi bahasa, bukan studi Quran ya, ini studi bahasa. Orang Jawa mengatakan seperti saya ini, kalau saya nggak pakai sandal, ini disebut ceker, nyeker, ya. Kalau di Bali tidak disebut ceker, tapi disebut apa? Cokor. Cokor, ceker. Makanya kalau bangsawan di Bali, kita menghormati bangsawan itu, kita pasti menyentuh kakinya dengan tangan kita. Menyentuh, membungkuk dan menyentuh tangannya. Dia bergelar sebagai cokorde. Dari kata ceker, cokor menjadi cokorde. Ini kalau kita bisa studi bahasa, studi budaya. Nah, sudah tidak bicara agama lagi ini. Dalam arti sekuler. Tapi ini ada kaitan juga dengan agama. Kalau kita kaji Quran itu dengan studi bahasa, itu juga bisa. Berarti antara bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu satu keluarga. Satu bapaknya, emaknya yang beda. Siapa itu emaknya yang beda? Kalau bapaknya Ibrahim. Kalau bahasa Ibrani, emaknya itu Sayyidah Sarah. Ibunya itu Sayyidah Sarah. Kalau bahasa Arab yang dikenal sekarang itu merujuk pada siapa? Sayyidah Hajar. Jadi secara bahasa itu ada kemiripan. Makanya di dalam Al-Quran itu
Ini bicara lagi soal qiraah. Yang umum kita baca apa? Bahasa Arab itu. Misalnya di surah Al-Baqarah ayat 127. Yang sering kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nama yang muncul di situ Ibrahim. Kita yang pernah belajar qiraah pasti berkata, oh ini qiraah Hafs. Tapi kalau ada yang membaca begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Muncul nama Ibrahim. Pasti yang belajar ilmu qiraah bisa mengetahui, oh ini qiraah siapa? Hisham. Artinya apa? Mau dibaca Ibrahim, sahih. Mau dibaca Ibrahim, sahih. Itu sama-sama bahasa Arab, tapi dialeknya yang berbeda. Sementara kalau bahasa Ibrani tidak disebut Ibrahim, tidak disebut Ibrahim, tapi disebut siapa? Abraham. Pernah dengar nama Abraham? Iya, nama Abraham itu bukan bahasa Arab. Nama Abraham itu bahasa Ibrani. Jadi kalau begitu, bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu satu keluarga. Seandainya kita tidak mengenal ilmu qiraah, pasti akan mengalami kebingungan. Loh, kenapa bisa begitu? Begini, bagaimana ceritanya antara nama Ibrahim dengan Abraham itu bisa ketemu? Bagaimana pertanggungjawaban ilmiahnya? Ibrahim, Abraham. Makanya ada orang yang kurang piknik. Tahu kurang piknik? Kurang banyak baca. Saya kira di sini sudah mahir baca. Karena bisa bikin apa? Paper. Kalau bikin paper, buat paper, mesti harus banyak baca. Kalau tidak banyak baca, sangat mustahil bisa menerasikan sesuatu lebih in-depth. Nah, sekali lagi, ada orang yang kurang literasi berkata begini, Ibrahim dengan Abraham itu tokoh yang berbeda. Ibrahim dengan Abraham itu orangnya beda. Al-Quran menjawab bahwa Ibrahim dan Abraham itu bukan orang yang berbeda. Itu orang yang sama dengan pelafalan bahasa yang berbeda. Bukan orangnya berbeda, pelafalannya yang berbeda. Dari mana itu bisa dirunut? Begini, dari Ibrahim menjadi Ibrahim menjadi Abraham. Atau dari Abraham menjadi Ibrahim menjadi Ibrahim. Ini pertanggungjawaban ilmiah berdasarkan ilmu qiraah. Dan Quran sendiri mengatakan begitu. Ini baru berapa agama ini bisa ketemu? Satu, Islam, Ibrahim, Ibrahim. Kalau Yahudi dan Nasrani itu menyebutnya Abraham. Berarti antara Yahudi, Nasrani, Islam itu masih satu keluarga besar. Cuma Islam datang ini untuk meluruskan dan menyempurnakan. Tapi apakah berhenti di tiga agama ini? Tidak.
Masih lanjut ke yang lebih senior lagi. Apa itu? Hindu. Kita barangkali nggak pernah tahu ya. Memang ada toh hubungannya antara Hindu dengan Islam. Kalau Islam dengan Yahudi masih masuk akal. Antara Islam dengan Nasrani ada hubungannya, masih masuk akal. Tapi kalau Islam dengan Hindu ada hubungannya, apa masuk akal? Jawabannya ada buktinya. Makanya di situ kalau Islam menyebut Ibrahim, sementara Yahudi dan Nasrani menyebut Abraham dan juga Abram, sementara Hindu menyebutnya Abiram. Dalam kitab-kitab para ulama kita, kitab-kitab salaf, itu menyebutnya Ibrahim bin Tarih bin Nahur, sementara kalau di dalam kitabnya Yahudi menyebutnya Abraham bin Terah bin Nahor. Sementara kalau dalam kitabnya Hindu menyebutnya Abiram puter Terahan puter Nahoran. Loh, kok bisa ketemu? Karena kita diajarkan oleh kiai-kiai kita, termasuk oleh Romo Kiai Ahmad Hasan, bahwa memang agama para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir itu agamanya apa? Islam. Agamanya Islam. Cuma Islam di sini, istilah Islam itu kan bahasa Arab. Sementara nabi-nabi terdahulu itu diutus dalam bahasa mereka masing-masing, sesuai dengan informasi Quran. Bilisani qaumih, dalam bahasa mereka masing-masing. Tapi jejak Islam itu ada. Saya ulangi lagi, jejak Islam itu ada, tapi dalam bahasa masing-masing. Contoh, Islam kita ini, Quran bahasa Arab, maka muncul istilah Islam. Apa arti Islam? Damai sejahtera. Saudara kita yang Yahudi itu, yang sampai hari ini menyebut dirinya Yahudi maupun Nasrani, mereka menyebutnya apa? Bukan salam, tapi salom. Apa arti salom? Damai sejahtera. Makanya ada satu nabi yang diabadikan dalam Quran, namanya siapa? Sulaiman. Sedangkan Sulaiman itu bahasa khas Arab. Dan bahasa Ibraninya tidak disebut Sulaiman, tapi Shlomo. Apa arti Shlomo? Dari kata salom. Apa arti salom? Sama dengan salam. Apa artinya? Damai sejahtera. Berarti sama-sama Islam. Tapi itu bahasa Ibrani. Salam, salom. Masih dekat. Sama seperti tadi. Bawang, bebeng. Lawang, labeng. Waktu, bekto. Walu, beluk. Ya, karena dekat. Tapi saudara kita yang Hindu masih mengabadikan jejak Islam itu, masih dipakai, tapi bukan bahasa Arab. Bukan salam yang dipakai, tapi apa? Om, Santi, 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 Om. Apa arti Santi? Damai sejahtera. Saudara kita yang Buddha, penganut agama Buddha, jejak Islamnya kelihatan enggak? Ada. Apa yang selalu mereka ucapkan? Sadu, sadu, sadu. Pertanyaannya, apa arti sadu? Damai sejahtera. Agama Konghucu dan juga agama Tao, nabinya disebut Lao Tse. Ada ulama yang menyebut Lao Tse barangkali itu adalah Lut. Karena orang Cina itu kan memang susah melafalkan sesuai dengan bahasa sononya itu. Bergeser. Misalnya Muhammad itu susah dilafalkan Muhammad. Muhanmo. Itu bahasa Mandarin.
Syafi'i, Imam Syafi'i tidak bisa dilafalkan Syafi'i, tapi Syafi'er. Itu fakta. Orang Jepang itu susah melafalkan huruf L. Selalu bergeser menjadi apa? R. Susah melafalkan huruf L digeser ke huruf R. Contoh, kata pencil, kalau kita menyebutnya apa? Pensil. Mereka tidak bisa melafalkan itu. Bergeser menjadi apa? Pensiru. Jadi R. Tapi huruf konsonan tidak boleh berdiri sendiri. Harus ditambahkan vokal. Jadi dilafalkan apa? Pensiru. Hotel juga begitu. Mereka susah melafalkan hotel menjadi apa? Hoteru. Jadi ini gejala kebahasaan ini. Nah, bahasa Mandarin, jejaknya Islam itu ada atau tidak? Ada. Tapi tidak menyebut Islam. Makanya mereka itu biasa mengucapkan apa? Kata kuncinya sederhana. Sama, diawali dengan huruf S. Apa itu? Sancai, sancai, sancai. Bukan sincan lo ya. Sancai. Apa arti sancai? Damai sejahtera. Coba bayangkan. Islam, salam, bahasa Arab. Artinya damai sejahtera. Shalom, bahasa Ibrani. Artinya damai sejahtera. Shanti, bahasa Sangsekerta. Artinya damai sejahtera. Sadhu, bahasa Pali, agama Buddha. Artinya apa? Damai sejahtera. Sancai, bahasa Mandarin. Artinya apa? Damai sejahtera. Berarti betul kata kiai-kiai kita. Agama Nabi Adam sampai agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agamanya satu. yakni Islam itu sendiri, tetapi dalam bahasa yang berbeda. Karena mereka menerima wahyu dalam bahasa masing-masing. Kan tidak mungkin orang Mandarin, ya, nabi yang diturunkan di kawasan itu berbahasa Arab. Kan tidak mungkin. Bani Israel penutur bahasa Ibrani. Kan tidak mungkin Nabi Musa menerima dalam bahasa Arab pewahyuannya. Pasti dalam bahasa Ibrani. Tidak salah bila Al-Quran berkata, walikulli qaumin had. Setiap umat itu ada nabinya, ada penyerunya. Inilah ajaran Al-Quranul Karim yang bisa kita validasi sampai hari ini. Jadi kalau kita menitipkan anak-anak kita di sini, itu bukan sekedar belajar agama seperti yang di tempat lain. Saya juga agak aneh melihat ada seorang bunyai, istri tercinta dari Romo Kiai Ahmad Hasan, itu belajar kitab-kitab agama lain. Itu Ibu Umdah itu. Beliau itu belajar agama-agama lain juga ternyata. Saya juga heran tuh, kenapa ya? Saya yakin beliau belajar begitu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi apa? Untuk disampaikan kepada yang lain. Dan tujuannya bukan untuk menyamakan agama, bukan. Tetapi untuk menelusuri jejak agama-agama itu bagaimana, dan Islam itu sebagai jawabannya. Jadi disinilah kita semakin bisa paham bagaimana cara pembelajaran ke depan itu memang harus luas dan luwes. Tidak hanya terkungkung pada persoalan kitab kuning saja. Saya kira kalau di sini kitab kuning sudah oke deh. Yang baca kitab sudah oke. Sekarang ini kalau kuliah di luar negeri, di Harvard University, untuk mengambil jurusan misalnya religious studies, itu tesnya itu ada 2.
Kalau di Harvard ya, yang saya tahu, tesnya itu ada dua. Tes wawancara dan tes tulis. Kalau tes tulis, ya sudah dimaklumi. Ini tes wawancara. Tes wawancaranya itu baca kitab. Betul. Yang dibaca kitab apa? Kitab Gundul. Tahu kitab Gundul ya? Ada fathah, ada kasrah, tidak ada dhammah. Kalau yang di sana mungkin ada yang bisa baca, ada yang tidak bisa baca. Tapi kalau yang di kanan dan kiri saya ini dan yang jajaran depan para asatid dan asatidah pasti bisa baca, dijamin. Dan wawancaranya baca kitab. Yang dibaca kitab apa? Kitab Al-Hikam. Aneh kan? Betul, kitab Al-Hikam yang suruh baca. Itu di Harvard University. Jadi nggak usah minder. Jangan bertanya begini, Kiai bisa nggak saya nanti kuliah di Amerika? Bisa. Asal bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, mau masuk ke Harvard, langsung. Kenapa? Bisa baca kitab. Kalau sudah bisa baca kitab, itu modal awal. Dan modal awal ini akan menjadi kartu truf bagi saudara untuk bisa di sana. Tinggal masalahnya sekarang persiapan. Kalau sudah selesai ini, mau kuliah di mana? Itu harus dirancang. Mau jadi apa? Harus dirancang. Tapi jangan lupa, minta doa restu bunda dan ayah. Akan menjadi kunci bagi saudara masing-masing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saudara-saudara. Dan mohon maaf kalau misalnya ada tata kata saya yang kurang berkenan. Mohon saya dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.